Lingkungan hidup adalah sumber kehidupan manusia. Dari alam kita memperoleh air, udara, pangan, dan berbagai sumber daya yang menopang kehidupan. Namun, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Lalu, bagaimana negara melindungi lingkungan hidup? Jawabannya terdapat dalam konsep Green Constitution atau konstitusi hijau. Green Constitution adalah konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari konstitusi suatu negara. Artinya, lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu kebijakan pemerintah, tetapi menjadi hak konstitusional setiap warga negara sekaligus kewajiban negara untuk melindunginya. Di Indonesia, konsep ini berkembang melalui pemikiran Jimli Ashidik yang menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai perlindungan lingkungan ke dalam konstitusi. Green Constitution di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Green Constitution menjadi dasar hukum agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang melindungi lingkungan sekaligus menindak pelaku pencemaran. Penebangan hutan, deforestasi, penebangan hutan secara berlebihan untuk perkebunan, pertanian, permukiman, atau industri menyebabkan berkurangnya kawasan hutan. Akibatnya, habitat satwa hilang, cadangan air berkurang, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. 2. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika limbah rumah tangga, limbah industri, bahan kimia, atau sampah akan menjadi pencemaran air. Ketiga, pencemaran udara, asap kendaraan bermotor, emisi pabrik, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan menghasilkan polutan yang mencemari udara. Dampaknya antara lain gangguan pernapasan, hujan asam, dan meningkatnya pemanasan global. 4. Pencemaran tanah, pembuangan sampah sembarangan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, serta limbah berbahaya dapat merusak kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Kelima, pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan tanpa pengelolaan yang baik dapat merusak bentang alam, mencemari sungai, menyebabkan erosi, dan meninggalkan lahan kritis. 6. Kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan, baik yang terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia, menghasilkan kabut asap, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mempercepat perubahan iklim. Ketujuh, perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan naiknya permukaan air laut. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging atau penebangan pohon di atas bukit. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan pembalakan liar. Selain berdampak terhadap lingkungan ekosistem biota, turut merusak Indeks kualitas fasilitas air. udara Jakarta saat ini berada di angka 124 atau masuk data. Coba bayangin, kalau bumi kita penuh sampah, udara kotor, dan gak ada lagi pohon hijau, ngeri kan? Nah, kerusakan lingkungan sekarang makin sering terjadi. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, nebang hutan tanpa izin, dan bikin udara tercemar karena asap kendaraan dan asap pabrik. Akibatnya, banjir jadi sering terjadi, udara bikin sesak, dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Kalau lingkungan rusak terus, yang rugi bukan cuma alam, tapi juga manusia. Padahal, menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, dan jaga alam sekitar. Yuk, mulai peduli dari sekarang, karena bumi ini rumah kita bersama. Implementasi Green Constitution diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti perlindungan kawasan hutan,
kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, rehabilitasi hutan, dan pengembangan energi ramah lingkungan. Meski demikian, tantangan masih besar, antara lain penebangan liar, kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan lemahnya penegakan hukum. Salah satu bentuk nyata penerapan Green Constitution adalah kegiatan repuisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul. Program ini bertujuan memulihkan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, menjaga ketersediaan air, mencegah banjir dan tanah longsor, serta melestarikan habitat flora dan fauna. Pemerintah juga menetapkan berbagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan kawasan hutan lindung. Kawasan-kawasan ini berfungsi melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mencegah kepunahan berbagai spesies tumbuhan dan satwa. Keberadaan kawasan konservasi merupakan bukti bahwa negara menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dalam perlindungan lingkungan hidup melalui pemilahan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jumlah sampah yang mencemari tanah, sungai, dan laut dapat dikurangi. Partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle atau 3R menjadi langkah sederhana namun sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Subheading: Green Constitution mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara, sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dengan mematuhi konstitusi dan menjaga alam, kita turut mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan. Dunia menghadapi kerusakan lingkungan akibat pencemaran pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan transisi energi dan ekonomi hijau yang melibatkan teknologi baru dan partisipasi masyarakat diharapkan menjadi solusi. Semua dilakukan untuk membuat hidup yang berkualitas dan memperpanjang harapan hidup manusianya. Dan berikut laporan David Silahoy dan Oki Mahendra dari Singapura. Kebanyakan dari kita menghindari berbincang tentang kematian, sakit penyakit, dan juga penderitaan. Karena semua tidak ingin mengalaminya. Tetapi suatu hari nanti semua akan mengalaminya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memperpanjang umur hidup kita dan juga menjaga kesehatan kita untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan telah membuat persoalan besar dalam kehidupan umat manusia. Belum lagi polusi udara dari limbah kimia pabrik yang merusak tanah, plastik dan styrofoam, pembakaran sampah, cemaran partikel di bawah 2,5 mikron yang rata-rata mencapai 18,8 mikron kubik dapat merusak kesehatan. Menurut laporan Air Quality Life Index Universitas Chicago pada 29 Agustus 2023, polusi menyebabkan penduduk bumi kehilangan 2,3 tahun harapan hidupnya. Berdasarkan data PBB dalam World Population Prospects, the 2022 revision, median angka harapan hidup manusia Indonesia saat ini berada pada rentang 68,25 tahun. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke-10 Asia Tenggara dan 150 di dunia. Angka yang sangat rendah. Sementara angka harapan hidup tertinggi di Asia Tenggara diduduki Singapura di angka 84,13 tahun. Lalu apa yang membuat Singapura dapat mencapai angka tersebut? Padahal negara tersebut bisa dikatakan hutan beton. Dalam penelusuran saya ada beberapa faktor. Yang pertama, Singapura telah menerapkan gaya hidup orang-orang yang tinggal di zona biru yang oleh Quest Network dikatakan sebagai kota desa dengan penduduk yang umurnya lebih panjang dan lebih sehat, berumur 95 hingga 105 tahun. Seperti di Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Ikaria, Yunani. Penduduk yang tinggal di zona biru memiliki gaya hidup yang mirip, yaitu mereka hidup dekat dengan keluarga, tidak merokok, makan sayur mayur, dan polongan. Dan salah satu faktor yang penting adalah warga dari berbagai usia aktif bersosialisasi dan terintegrasi dalam komunitas mereka.
Seperti yang dilakukan warga di wilayah Tampines, Singapura. Pemerintah membangun sebuah community hub, tempat warga bisa beraktivitas bersama. Warga lansia menghabiskan waktu berolahraga sepanjang sore dan juga menikmati hiburan menonton film bersama. Lalu yang menjadi persoalan adalah bagaimana menata kota yang sudah dihuni warganya agar sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, saya menemui seorang pakar penataan urban dan budaya, asisten profesor ilmu perkotaan dari Singapore Management University, Aiden Wong. Profesor Aiden, apa prinsip yang paling utama untuk melakukan pembangunan perkotaan yang sustainable? You know, the way that planning in Singapore emerges and the way that our city comes around is really looking at the needs of today, but having our eye focused also into the future. 15, 20 years into the future, what do we want our city to be like? Bagaimana peran pemerintah untuk mengeksekusi kebijakannya? To execute the policy, how? You know, it takes a lot of planning, a lot of careful consideration, but also it's about dialogue with people. What we need to remember is that spaces around us, spaces in the city, cannot be planned for people, it must be planned with people. You must be working alongside the communities who inhabit, who live in the areas, so that they can have a voice and also a stake in the outcomes which we see in these cities. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang berpihak pada rakyat memang tidak mudah dan memerlukan dana yang sangat besar. Tetapi dengan keinginan baik atau kehendak baik dari para pembuat kebijakan-kebijakan dan juga para pelaksananya tentunya, itu akan membuat kota di Indonesia, baik Jakarta maupun IKN Kota Baru, akan jadi seperti apa yang divisikan atau yang dicita-citakan. David Silahoy dan Oki Mahendra, iNews melaporkan.